Rangkaian acara konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-43 dilaksanakan di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Dalam rangkaian acara itu digelar juga sejumlah pertemuan dengan negara sahabat. Dalam rangkaian kegiatan KTT ASEAN ke-43, Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan KTT ke-26 ASEAN China pada Rabu pagi kemarin. Presiden Jokowi berpidato di depan para pemimpin negara. Presiden Jokowi menyebut China merupakan salah satu dari 4 mitra dialog ASEAN yang memiliki status mitra strategi komprehensif, sehingga dalam 20 tahun kerjasama harus dimaknai dengan realisasi kerjasama yang konkret. Selanjutnya Presiden Jokowi juga membuka KTT ke-24 ASEAN Republik Korea yang turut dihadiri Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan ketergantungan ASEAN terhadap 78% sumber energi fosil diharapkan bisa dikurangi. Di saat yang sama, dalam 1 dekade ke depan, ekonomi digital di ASEAN diperkirakan menyumbang $1 triliun Amerika Serikat GDP kawasan. Menurut Jokowi, kemitraan masa depan ASEAN Korea hanya akan bisa dicapai dengan terjaganya stabilitas kawasan. Jokowi pun mengapresiasi dukungan Korea terhadap ASEAN Indo-Pasifik Forum. Perlu tanggung jawab bersama untuk menjaga kawasan Indo-Pasifik. Kemudian, saudara, pada Rabu siang, Presiden Joko Widodo turut membuka pertemuan KTT ASEAN Jepang ke-26. Acara itu dihadiri oleh Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dan para pemimpin negara ASEAN lainnya. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan ASEAN membutuhkan investasi pada sektor infrastruktur, maka mengharapkan kontribusi Jepang bisa terus bertambah. Jokowi juga menyebut ASEAN dan Jepang telah sepakat membentuk kemitraan komprehensif strategis yang konkret. ASEAN membutuhkan investasi infrastruktur senilai 184 miliar US dollar per tahun. ASEAN berharap Jepang dapat terus meningkatkan kontribusinya pada ASEAN Infrastructure Fund dan ASEAN Catalytic Green Finance Facility untuk mendukung konektivitas dan infrastruktur hijau. Yang mulia, secara geografis Jepang dan ASEAN adalah bagian dari Asia. Disinilah rumah kita, disinilah tempat kita tumbuh dan bernaung. Oleh karena itu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kawasan kita sebagai kawasan damai, stabil, dan sejahtera.